tutorial kedua ini. Berikut adalah menu transaksi pembayaran. Nah, di sini Bapak Ibu, menu ini adalah fungsinya untuk menginputkan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh semua siswa. Jadi Bapak Ibu klik transaksi pembayaran, lalu sort nama santri yang sudah membayar. Misalnya sekarang ada satu santri ingin membayar IWPP misalnya, atas nama misalnya ini Ahmad Fahrin Ramadan misalnya. Diklik tanda pensil, ya. Lalu ini adalah riwayat dari pembayaran atas nama santri ini, ya, di tahun ajaran 2019. Ini riwayat di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini belum ada. Katakanlah sekarang sedang ada proses pembayaran dari santri tersebut, ya. Ini satu lagi pembayaran yang dilakukan 1 kali dalam masa studi, seperti pembayaran IPY, mungkin ada seragam santri, ya, perlengkapan, uang rihlah. Ini tabel-tabelnya. Jadi ada 2 tabel. Ini pembayaran rutin yang dilakukan per bulan dengan akumulasi per tahun. Lalu di bawah adalah tabel pembayaran yang dilakukan dalam satu kali dalam masa studi. Oke, kembali tadi ke awal. Misalnya santri atas nama Ahmad ini akan membayar IWPP misalnya. Jadi Bapak Ibu pertama klik transaksi pembayaran, search nama santrinya, lalu klik tombol pensil, maka akan tampil tampilan seperti ini. Lalu tarik kursor ke paling bawah, nanti di sini Bapak Ibu langsung pilih tahun ajaran yang akan diinputkan pembiayaannya. Misalnya tahun 2021, sekarang ini misalnya. Metode pembayarannya cash, tabungan, atau transfer. Ini katakanlah cash, kita buat cash di sini. Untuk tarik tabungan mungkin belum kita berlakukan di unit ya. Oke, cash. Lalu transfer ini apa maksudnya? Di sini misalkan ada santri ini telah membayar bukan melalui bendahara dari unit. Namun wali santri itu membayar langsung mentransfer ke rekening yayasan kah ataukah ke rekening unit. Nah, kita kan harus ada pembukuan juga untuk pelaporan di dalam internal bendahara ini. Maka di sini dalam hal ini Bapak Ibu harus membuat metode pembayarannya transfer, walaupun uang yang nggak ada secara fisik masuk ke tangan Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu, ya, tapi ini akan kita catat sebagai pembayaran transfer yang dilakukan, ya. Kalau seandainya pembayaran itu cash, uangnya diterima oleh Bapak Ibu, ya kita pilih cash. Jenis biayanya IWPP, misalnya tanggal kwitansinya di sini. Kenapa kita memilih tanggal kwitansi? Karena ini akan kita berlakukan seandainya tadi metode pembayaran transfer. Ya, transfer dari kapan, tanggal kwitansi kapan membayar wali santrinya yang telah diserahkan kepada bendahara penerima di unit. Nah, kalau seandainya cash, ya per tanggal sekarang misalnya per tanggal 9, ya jumlahnya berapa? Misalnya 250.000. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa memberikan keterangan, misalnya katakanlah wali santrinya membayar langsung 1 juta. Di sini boleh-boleh saja Bapak Ibu membuat IWPP bulan Juni sampai dengan September ya, September. Itu 2021. Pokoknya keterangan ini adalah untuk membantu nanti Bapak Ibu dalam menyelidiki deskripsi ya, uang ini uang apa gitu. Kalau seandainya 1 juta ini adalah uang transfer, ya Bapak Ibu beritakan di sini uang ini adalah uang transfer yang telah ditransfer ke rekening unit misalnya. Ini keterangannya. Jadi ini fleksibel saja keterangan di sini. Lalu baru Bapak Ibu klik update. Nah, dengan sendirinya nanti kalau berhasil maka akan tampil tabel seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya contohkan satu saja misalnya. Oke, berhasil. Nah, jika berhasil Bapak Ibu bisa mencetak transaksi ini. Klik cetak transaksi ini.
Nanti bisa di-print satu rekapnya untuk wali santri, satu rekapan untuk kita di bendahara penerima. Oke, baiklah. Berikutnya ini kita ingin melihat. Nah, ini kenapa misalnya kan? Nah, lalu kenapa nih, Ustaz? Ini tahun 2021 di sini IWPP-nya ada tanggungannya. Sementara di sini tidak ada. Ini bisa jadi karena master biaya di tahun 2021 untuk angkatan 2019 itu belum diinputkan. Gitu. Kita cek ya. Ini kalau seandainya ada unit yang bermasalah seperti ini ya. Kita cek program tadi reguler ya, reguler angkatan 2019. Nah, ini angkatan 2019, IWPP tahun 2021-nya belum diinputkan. Makanya tidak tampil rapi seperti yang seperti ini di atas ya. Di sini kosong seperti ini. Nah, kalau seandainya telah diinputkan master biaya untuk tahun semester 2021-nya untuk angkatan 2019, maka ini akan rapi tampilannya. Ini berarti bendahara penerimanya harus membuat master biayanya dulu. Nah, katakanlah kita contohkan di sini, karena ini nggak bisa kita dipatokkan contoh, karena data belum lengkap di sini. Ini bisa Bapak Ibu edit ya. Bisa Bapak Ibu ingin mengedit pembiayaan yang sudah berlalu, ataukah mungkin tadi salah menginputkan, terselip jumlah yang salah, itu Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini. Gitu. Action, tanggal pensil. Nah, tinggal diedit di keuangan yang mana yang meleset tadi, misalnya yang salah, ataukah di tanggalnya, atau jumlah pembayarannya, tinggal diklik salah satunya, misalnya klik sini, pensil. Oke, nah ini akan tampil, tinggal Bapak Ibu perbaiki saja di field mana yang salah. Jika sudah, diklik update ya. Itu. Jika mau dihapus, diklik atau icon sampah ini. Oke, kita tutup sampai di sini dulu Bapak Ibu ya untuk keuangan transaksi pembayarannya. Selanjutnya ada laporan. Ya, ini laporan yang bisa Bapak Ibu print ya untuk melihat rekapan. Misalnya ingin melihat ini nggak perlu saya jelaskan satu persatu, namun biasanya yang sering digunakan di unit yang sangat populer itu biasanya di rekap rincian ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat cek satu persatu lah apa kebutuhannya ya. Ini saya contohkan, klik semua program misalnya atau ingin per program terserah. Pilih jenis biayanya mungkin IWPP, mau lihat rinciannya di tahun 2021, tahun ajaran 2021 untuk kelas 1 putra atau kelas 2 putra ya. Kita coba dulu, ada nggak datanya kira-kira ya? Nah, belum ada. Nah, kalau ada, ini nanti akan terlihat rincian pembayarannya. Mungkin ini kita coba saja di tahun kemarin, tahun 2020. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini ada rinciannya, tanggal, ini jumlahnya dirincikan. Di sini kelihatan total pembayaran untuk Ahmad Fadil Ramadan itu 500.000, total tanggungan 1.200.000. Ini sisa tunggakan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ke bawah berapa jumlah total tanggungan yang masih belum diselesaikan oleh santri kita. Ini masih banyak ya tahun 2020. Oh ya, ini kan yang berjalan ya, berarti di bulan 6. Oke, baik. Nah, seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu juga cetak ya, keuangan ini. Kalau ingin melihat IWPP, ya tinggal di klik IWPP. Cetak. Nah, ini adalah rincian untuk IWPP. Kita melihat di sini sisa tunggakannya. Ya, di sini ada rincian pembayaran di tanggal berapa jumlah bayarannya per kelas per santri. Ya, ini tinggal Bapak Ibu lihat saja. Ini rekap jenis pembayaran
tahun 2020, misalnya dari bulan 1 sampai dari bulan Desember. Serta rincian pembayaran. Nah, ini bisa melihat total pemasukan 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember, ya, pembayaran ya. Ya, yang lainnya nanti bisa dicek sendiri Bapak Ibu ya, kecuali mungkin yang nomor 3 ini kita belum ada kerjasama dengan pihak bank. Ini ada kelola dana, ya. Terakhir adalah kelola dana, setor dana. Setor dana ini maksudnya adalah yayasan meminta setiap dana yang disetorkan ke bank itu harus dicatat di aplikasi ini Bapak Ibu. Ya, misalnya katakan kan biasanya unit ini dalam menyetor uang ke bank itu kadang-kadang per 10 hari atau per 2 minggu seperti itu. Katakanlah per 2 minggu nanti di uang itu uang dibanding semuanya, katakan misalnya 30 juta sekali kita langsung store ke bank kerjasama kita muamalat. Nah, setelah di store ke muamalat, nanti Bapak Ibu harus melaporkan juga ke aplikasi ini. Klik tambah setor dana misalnya. Berapa jumlah setor dananya? 30 juta misalnya. Ya kan? Nama bank, muamalat, dana itu dana tanggal berapa gitu. Misalnya dana tanggal berarti 2 minggu ke depan. Katakan ini kita balikkan ke belakang ya. Ini berarti dana tanggal 9. Ya, berarti kalau dana tanggal 9 ini di sini Bapak Ibu bisa rincikan berarti dana dari tanggal misalnya 24 Juli sampai dengan 9 Agustus 2021. Petugas penyetornya diklikkan namanya siapa, petugas store-nya ya. Ini dana tanggal, nanti langsung disimpan. Ya demikian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup.